Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini pertemuan terakhir kuliah kita ya. Jadi karena minggu depan kelihatannya cuma di jadwal 1 ya untuk UAS saja. Jadi nanti saya anggap yang satu pertemuan itu kerja mandiri ya. Jadi mestinya kan memang kan harus 32 pertemuan, tapi pekan depan itu harusnya dua pertemuan, tetapi di jadwalnya cuma 1, kelihatannya hanya UAS saja karena ada libur dan sebagainya. Jadi nanti yang satu itu dianggap pertemuan asinkron mandiri dengan isi Anda menyelesaikan tugas gitu ya. Nah itu. Jadi nanti di si pejarnya saya tulisnya sebagai kerja mandiri. Kemudian tadi ada nanya deadline untuk pengumpulan tugas. Ya biasanya saya beri waktu beberapa hari setelah UAS lah ya. Nanti saya lihat waktu rentang koreksinya, nanti saya lihat. Kalau koreksinya terlalu pendek nanti ya toleransinya nggak terlalu panjang gitu ya. Nanti saya lihat jadwal untuk koreksinya. Karena nanti koreksi kan cukup banyak ya. Nah, untuk pertemuan terakhir kita coba lanjutkan kemarin tentang field extension ya, atau perluasan lapangan. Jadi kalau kita perhatikan kenapa kok kita perlu memperluas lapangan kemarin, apa sih motivasinya? Masih ada yang ingat? Apa motivasi kita mengextend field gitu ya? Pertama, kalau kita punya field, polinom atas field itu pasti berlaku algoritma pembagian. Nah, algoritma pembagian kemudian nanti dikaitkan dengan pemfaktoran. Pemfaktoran ada kaitannya dengan eksistensi akar, ya toh? Nah, polinom yang sudah tidak dapat difaktorkan lagi dalam tanda petik ya, itu yang kita sebut dengan irreducible, itu kita sebut atau biasanya berkaitan dengan tidak ada akarnya, ya kan? Nah, contohnya kalau di polinom atas real, x kuadrat tambah 1. Itu juga bisa dianggap sebagai polinom atas rasional juga ya. Nah, itu kita bisa mengextend ya, real tadi atau key ya, ke polinom, ke field atau lapangan yang lebih luas, sehingga polinom yang mula-mula tidak punya akar, nah menjadi punya akar, gitu ya. Nah, contohnya x kuadrat tambah 1, kalau polinomnya atas real atau atas rasional tidak punya akar, ya toh? Nah, tetapi kalau fieldnya kita extend ke kompleks ya, nah kompleks akhirnya x kuadrat tambah 1 mempunyai akar. Nah, kalau Anda lihat bentuk dari bilangan kompleks, nah, untuk bilangan kompleks ya, ini motivasi untuk berikutnya ya. Field bilangan kompleks itu sebagai, bisa kita anggap sebagai perluasan dari Q atau juga perluasan dari R real ya. Tergantung kita menganggapnya polinom yang kita punyai mula-mula sebagai atas real atau atas kompleks ya. Jadi kalau kita punya kemarin fx sama dengan x kuadrat tambah 1, ini atas R, nah ya, ini tidak punya akar, kemudian R ini di-extend ya, di-extend menjadi, nah, tapi ini sebenarnya fx ini juga bisa kita pandang atas Q juga, sama, kalau atas lapangan ya, R dan Q sama-sama lapangan, atas R juga tidak punya akar, atas Q juga tidak punya akar ya. Nah, kemudian ini nanti di-extend field-nya menjadi C ya, extension jadi C. Kompleks itu, bilangan kompleks itu bentuknya apa? A ditambah BI kalau C ya. Ini berarti A dan B-nya anggota real ya. Nah, tetapi ini
kemarin kita tunjukkan sebenarnya ini akan isomorfik dengan apa ini? Rx dibagi dengan ideal yang dibangun oleh X kuadrat tambah 1. Loh, ini kan ininya ya. Kemarin eksistensi pembuktian secara umum adanya perluasan lapangan itu kan pakai model ini ya, dalam teorimanya. Tapi ini bisa kita tunjukkan. Nah, kalau Anda ingat model apa kemarin ring Gauss dan sebagainya itu ya, ini sebenarnya bentuk ini sebenarnya kan kita tulis sebagai CI gini kan, ingat ya. Nah, secara umum kalau kita punya ring R, ini A, itu apa? Kan? Misalnya R ditambah S, A. R dan S-nya anggota R. Ya, R ring ya. Ingat kemarin ada bilangan Gauss ya. Contoh lagi itu. Z, I. Z itu seperti bilangan kompleks. Cuma AB-nya adalah ZZ, gitu kan ya? Nah, ini secara umum ini ya. Ini adalah bentuknya seperti bilangan kompleks A ditambah BI, A dan B-nya di Z. Ada juga Anda punya apa? Misalnya lagi Q akar 2, gitu ya. Ini adalah bentuk A ditambah B akar 2. Ini masih awal-awal kita berbicara ring, itu contoh ring ya, banyak contoh ring. Nah, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini bisa kita lihat seperti ini ya, sebagai. Tetapi kalau atas Q, jadi sebenarnya perluasannya tidak harus seluas kompleks. Ya. Kalau atas Q di sini sebenarnya cukup di sini, yaitu Q I ya. Ekstensinya. Yaitu bentuknya A ditambah BI, tapi A dan B-nya tidak harus di real. Nah, di rasional sudah cukup gitu ya. Nah, ini A dan B-nya anggota Q ya. Nah, ini nanti juga akan isomorfik ya. Kalau Anda tunjukkan kemarin, ini adalah Q X dibagi ya, gitu kan? Ya. Ini motivasi. Nah, di dalam di sini nanti selanjutnya, jadi sebenarnya di sini kalau kita lihat kalau atas ini habis. Ini untuk memotivasi ya ke topik berikutnya berdasarkan yang sebelumnya. Nah, kalau sudah diekstensi ini berarti punya akar, F ini bisa kita tulis sebagai X ditambah I, X dikurangi I, ya. Ya kalau kita punya polinomnya tidak harus moni, ya moni itu kalau ini apa? Koefisiennya 1 ya. Misalnya kita punya ini Gx-nya misalnya adalah 2x kuadrat ditambah ya ini 4 aja lah, 4 ke 4. Bisa juga ke wis ya. Nah, ini contohnya kalau nggak harus moni untuk menggantikan F. Nah, jadi di sini nanti bisa kita tuliskan sebagai 2x ditambah I X. Nah, ya. Jadi G ini yang mula-mula kita pandang berada di Rx misalnya. Nah, mula-mula tidak mempunyai pembuat 0, tetapi kita setelah dibawa di extend R-nya ke C menjadi bentuk ini. Ini kan nggak ada simbol I dan min I itu di R, ya kan? Itu munculnya sebagai eksistensi sebagai akar dari apa? Sebagai menyelesaikan ini yaitu X kuadrat sama dengan min 1 ya, supaya Fx itu punya akar. Nah, jadi
C itu berarti menjadikan GX yang mula-mula tidak bisa terurai, ya, atau irreducible di Rx menjadi reducible di, ya ini seolah-olah kita pandang polinom atas C gitu ya. Nah, tapi sebenarnya hasilnya polinomnya atas R. Nah, seperti ini, ya, ini kita pandang sebagai apa ini? Pemisah ya, splitting. Jadi ini bisa di-split, ya kan? Ini menjadi polinom yang mula-mula tidak bisa dipisah, bisa menjadi dipisah. Makanya C ini, ini R. Sorry, maaf tadi salah nih, RI ya, bukan CI ya, RI ya menuliskannya. Yang ini Ki, ini RI, maaf tadi salah. Nah, saya ngomongnya setelah ini baru keingat. Ini RI ini sebenarnya adalah, nah, yang membuat polinom yang mula-mula tidak bisa dipisah menjadi bisa dipisah nih ya, nanti split. Makanya RI atau C ini kita sebut sebagai lapangan pemisah dari Rx ya. Ya, itu pemisah, splitting. Jadi R, nah memang kemarin kita sebut sebagai extension ya, jadi perluasan. Jadi nanti yang disebut splitting itu adalah kalau kita membuat simbol ini RI ya. Perkara R ini bentuknya C, nah itu ya. Tetapi kalau ini kita pandang polinom atas Ki, splittingnya itu bukan kompleks, tapi adalah Ki ya. Nah, jadi kalau A itu adalah akar ya. Nah, itu nanti Ki-A. Jadi kalau A1, A2 sampai kalau akarnya ini kebetulan I dan min I menjadi satu ya. Tapi kalau nanti mewujudkan beda, nanti bisa bisa melihat lebih jauh. Nanti bisa lebih dari satu ya ininya. Nah, contohnya ada yang lebih dari satu. Nanti menuliskannya berarti di sini ada lebih dari satu ya. Ya. Jadi splittingnya itu tergantung dia kita pandang polinom atas apa ya. Kalau atas R ya RI, kalau atas Ki ya Ki di sini ya. Nah, nanti ada definisi secara umum ya, definisi secara umum. Nah, sebenarnya itu kemarin kan basisnya dari contoh 1 ya. 1 itu setelah teorema. Jadi secara umum kalau eksistensi kemarin menggunakan ini ya. Nah, ini sudah kita diskusikan sebelumnya ya. Tetapi kalau dari eksistensi yang umum itu kan kita nggak tahu ya. Kalau di sini itu nanti kalau di sini itu X kuadrat sama dengan min 1 itu selalu sebelum dihitung nggak tahu ya. Jadi sebenarnya kan motivasinya lagi ya, supaya bisa lebih menghubungkan antara bentuk ini dengan bentuk ini ya. Nanti bentuk ini dengan ini. Jadi, nah, fx, saya tulis ulang ya, x kuadrat tambah 1, tidak punya akar, ini mula-mula berada di yang Ki aja, lebih mudah. Ki, X ya, tidak punya akar. Kemudian ini nanti perluasan dari secara menurut teorema ya, tapi kalau tidak menggunakan isomorfik ya, perluasan dari Ki itu adalah ini ya, kemarin tuh ekstensinya E-nya adalah Ki X dibagi ini, itu ya, kalau menurut teorema harfiahnya itu. Nah, jadi dalam perluasan ini nanti fx itu dianggap sebagai polinom di sini, di Ex ya, mula-mula di Ki X, kemudian dipandang polinom di Ex. Ex-nya itu adalah Ki X dibagi ini. Nah, ini berarti ini X ya. Nah, gitu kan? Nah, ya toh? Berarti kan E-nya ini. Nah, berarti diganti ini X ya.
Nah, berarti nanti elemen X-nya di sini kan bentuknya adalah unsur di sini dikalikan X ya. Nah, gitu paham ya? Jadi kalau saya punya misalnya beta itu adalah bentuk X ditambah ini, X kuadrat tambah 1, gitu ya. Kan di sini kan bentuknya ini ya. Nah, di sini kan gitu ya. Benar. Pembuatnya ini berarti X-nya, ya betul gitu ya. Berarti kalau di dalam di sini, F dari ini, yaitu F dari X ditambah X kuadrat tambah 1, itu akan menjadi ini, X ditambah 1 tambah ini kan bentuk elemen di sini ya, kuadrat ditambah 1 ya, karena gini kan ya. Ya, satunya sebenarnya juga 1 tambah ini kan ya. Nah, sebenarnya juga 1 itu, nanti gampang. Ini kan bisa cukup diwakili oleh 1 aja. Ini kan jadi X kuadrat ditambah ini, X kuadrat tambah 1 tambah 1 ya. Jadi konversi, bentar. Saya ingin mendapatkan X kuadrat. Ini kan betul, ini 0 ya, ini 0 betul. Tapi yang mau saya hitung adalah X kuadratnya. Ya, berarti di sini nanti berarti X kuadrat ya ini, min 1 ya dari situ. Ceng hitung tadi, ya betul. Ya. 0 kan itu betul, 0 tambah. 0-nya kan 0 di koset ya, 0 ditambah, ya karena tambah 1. Betul itu ya. Jadi sekarang kalau alfa itu sebagai akar, sekarang ya, alfa itu akar dari X kuadrat tambah 1, artinya apa? X kuadrat tambah 1 bisa ditulis sebagai X dikurangi alfa, X ditambah alfa. Ya, misalnya begini. Kenapa kok ini plus minus? Nah, karena kan X kuadrat sama dengan 1 nilai, ya toh? Ya, dari situ. Jadi ini sebenarnya kan, nah kita ingin menunjukkan bahwa ini dari sini nanti sebenarnya X kuadrat sama dengan 1 diperoleh dari sini, karena 0, ya, pembuat nolnya, kalau di sini buat 0, nanti ini X kuadrat menjadi min 1, ya. Betul ya. Ya, karena alfa itu bisa ditulis dalam bentuk ini, ya. Nah, mirip ini, ya. Jadi kalau alfa itu kita nyatakan di sini, berarti alfa itu bisa kita tulis sebagai X ditambah X kuadrat tambah 1, berarti alfa kuadrat menjadi X kuadrat ditambah X kuadrat tambah 1, ya. Berarti ini akan sama dengan X kuadrat tambah 1 dikurangi 1, ya. Terus ditambah X. Nah, kayak kemarin kita modifikasi. Adalah min 1 ditambah X kuadrat tambah 1, ya. Nah, makanya di field extension di sini, di ini, ya. Jadi alfa itu anggota ini mestinya kan ya. Alfa itu di sini. Nah, alfa kuadratnya sama dengan min 1. Ya. Nah, nanti dalam penulisannya ininya sering dihilangkan ya supaya mudah gitu ya. Jadi alfa itu sebenarnya bukan anggota lapangan semula.
Jadi sebenarnya alfa di sini adalah anggota ini ya. Domain 1 sama ya. Ini sebenarnya sama aja di atas dengan yang di bawah dapatnya. Nah, secara formal nanti ada kemungkinan yang menjadikan 0 itu tidak hanya satu nilai. Makanya definisi lapangan pemisah, splitting, itu nanti bisa secara umum ya. Jadi E itu adalah suatu lapangan perluasan dari F ya. Tapi E itu nanti tidak harus dalam bentuk splitting gitu ya. Nah, contohnya tadi untuk polinom atas R dan atas Q bisa kita ambil dua-duanya C sebagai perluasannya. Tapi yang namanya definisi splitting, splitting extensionnya itu adalah yang ini. RI kalau polinomnya atas R, QI kalau polinomnya atas Q ya itu. Ya, jadi yang disebut splitting extension itu adalah F dari A1, A2, AN ya. Kalau sebanyak pembuat nolnya itu sebanyak N. Kalau ini kebetulan hanya ada satu ya F, kebetulan FI, RI atau GI. Nanti ada contoh kalau pembuat nolnya lebih dari satu. Contoh 5 itu ya. Contoh 5, Anda bisa lihat contoh 5. Itu adalah contoh kalau pembuat nolnya lebih dari satu. Nah, ini ya. Jadi contoh 5 itu fx ya. Fx yang sama dengan ini. Itu kalau difaktorkan menjadi x kuadrat dikurangi 2, x kuadrat ditambah 1. Nah, ini kalau atas Q ini dua polinom sudah irreducible, ya toh? Nah, tidak dapat difaktorkan lagi atau tidak mempunyai akar, ya toh? Kalau atas Q. Nah. Jadi di sini kalau kita lihat ya pemfaktoran ini, kalau kita sudah memperluas Q-nya itu ke C, ya C atau ke R, ya. Kalau ke R nggak cukup, karena kalau ke R hanya menyelesaikan yang di sini. Tapi kalau yang ini harus ke C, ya. Nah, kalau ke C dua-duanya nggak masuk, ya toh, karena R bagian dari C, ya. Jadi diperluasnya ke C, yaitu plus minus akar 2 untuk akarnya ini, ya toh. Ya, ini plus minus akar I, plus minus I, akar N1, ya. Nah, maka yang disebut lapangan splittingnya atau pemisahnya, nah ini Q, nah jadi ini Q, ya. Tapi di sini adalah ini akarnya. Nah, akar 2 I, ya. Jadi nggak harus seluruh kompleks ya. Kompleks tadi kan hanya perluasan secara umum akar itu ada. Nah, yang dibentuk itu adalah ini ya. Nah, Q akar 2. Nah, ini mana yang lebih dulu boleh Q akar 2-nya sebagai koefisien baru I, ini ya, berarti boleh kita tulis seperti ini. A alfa BI, alfa betanya berada di Q akar 2 boleh. Atau bisa juga nanti QI akar 2 gitu juga boleh ya. Nah, itu silakan. Itu boleh dibolak-balik. Nanti bisa ditunjukkan itu sama saja. Ini mirip kita pandang polinom dengan dua indeterminate gitu ya. Nah, salah itu. Nah, ini. Jadi nanti karena ini sendiri juga Anda sudah bisa menunjukkan ini juga field, ini nanti F ini jika kita panjang sebagai field, ini juga nanti sebagai field juga. Jadi kalau field extensionnya adalah Q akar 2I, jadi sebenarnya bisa kita pandang Q akar 2 sebagai field dulu, terus baru kita beri I gitu ya. Atau Anda boleh dibalik juga sebenarnya sama aja, QI akar 2 gitu ya. Jadi kalau kita pandang sebagai Q akar 2I, berarti alfa ditambah beta I, alfa betanya berada di Q akar 2 ya. Jadi alfanya bisa kita ganti dengan bentuk Q akar 2 kan bentuknya A tambah B akar 2 gitu. Nah, jadi yang alfanya adalah A tambah B akar 2, C-nya, betanya berbentuk C plus D akar 2, terus I. Nah, jadi terakhir bentuknya ini dengan A, B, C, D-nya berada di Q.
Nah, itu. Nah, ini contoh kalau ekspresi akarnya bisa lebih dari 1. Ya. Nanti bisa. Jadi banyaknya ini tergantung root-nya, ya. Root dari akar dari fx-nya. Nah, itu sesuai dengan definisinya. Nah, kalau kita nggak tahu perluasannya ya pakai teorema. Jadi hasil baginya itu ya. Jadi fieldnya adalah hasil bagi, ya. Nah, di sini ada teoremanya yang menjamin, ya. Tadi juga saya sudah tulis, tapi di sini juga mumpung buka ini juga nggak apa-apa. Nih, ya. Jadi definisinya tadi kan ini, ya, ada yang disebut split itu. Nah, seperti extension kemarin, ini dijamin, ya. Dijamin bahwa lapangan pemisah itu selalu ada, ya, selalu ada. Jadi kalau kita punya f-nya itu lapangan, kemudian fx itu polinom yang tidak konstan di fx, maka ada lapangan pemisah E. Jadi lapangan pemisah itu mesti extension, ya toh? Untuk fx atas f. Ada yang sudah membaca buktinya ini? Nah, kalau yang sudah membaca walaupun belum paham secara keseluruhan, ini dibuktikan dengan apa gitu ya. Nah, dengan cara apa atau dengan strategi apa? Kalau Anda baca buktinya. Oh, tinggal dilihat. Ini latihan baca buku lagi, ya. Lihat ini. Jelas toh? Dengan induksi. Yo, ya. Kalau induksinya apa yang diinduksi? Degree-nya, ya. Karena polinom itu kan punya derajat, ya. Ya. Karena tidak konstan berarti derajatnya paling sedikit 1, ya kan? Di situ kan di hipotesis teoremanya fx itu adalah polinom tidak konstan. Berarti derajatnya paling kecil 1. Nah, makanya pertama jika derajat fx sama dengan 1. Ya, ingat induksi itu dimulai dari 1, kemudian diasumsikan kurang dari itu berlaku, ditunjukkan gitu ya. Nah, gitu ya. Kalau derajat fx-nya sama dengan 1, maka fx linier. Berarti fx itu berbentuk ax ditambah b gitu ya. Nah, kalau linier apa? Ya masih split ya, cuma satu faktor. Definisi split kan itu ya. Ya, paham? Kalau linear kenapa nggak diteruskan? Ya itu kesimpulan jelas ya. Kalau f itu linier atau berderajat 1, berarti fx itu kan sama dengan ax ditambah b. Nah ini kan bisa ditulis sebagai a dikeluarkan apa? X atau kalau ingin aman di sini A inverse B gitu ya. Kan kita nggak tahu apa lapangannya apa. Kalau lapangannya ZP nanti, nah kan kita nggak biasa nulis per ya. Ini kan A inverse B. Nah. Ya perluasannya dirinya sendiri kan, splittingnya. Kenapa? Nah ini KA inverse B kan berada di F-nya, betul? Kan A dan B-nya kan di F, ya toh? Berarti ini kan A inverse B berada di F ya, berarti splittingnya dirinya sendiri, ya toh? Ya kan ada itu kan ya? Nah itu. Tadi definisi kan ada, loh ini berarti ini A-nya di F, ininya juga di F, betul ya? Nah, definisinya split tadi coba ya. Splitting ya. Loh, belum lama kok. Saya buka sini aja lah. Ya, biar nggak pindah halaman. Nah, ini kan, loh. Jadi ada A di F,
A1AN di E, E-nya itu extensionnya, ya kan ya? Nah, sehingga Fx sama dengan AX min A1, kalau cuma satu kan ya? Nah, betul kan? Jadi, AX ditambah B, itu kan bisa ditulis sebagai A-nya saya keluarkan, X dikurangi negatif, ya kan? A inverse B, ya. Berarti A1-nya sini adalah A inverse min A inverse B. Min A inverse B berada di F sendiri, berarti E-nya sama dengan F, ya, kalau linear, betul? Nah, karena F-nya sudah lapangan, ya. Kecuali kalau nggak lapangan, hati-hati. Contohnya kalau kita polinom atas Z, ya toh? Nah, kita punya 2X tambah 1, nah, ya itu nggak bisa. Makanya di sini kan perluasannya lapangan, bukan sebelumnya. Kalau kemarin kan kita sudah diskusi, kalau bukan lapangan, hati-hati, perluasannya belum tentu ada, ya. Nah, kemarin kan ada yang dianggap kalau ada, ternyata kontradiksi, toh? Z4 kemarin diberikan contoh, ya. Z4 itu bukan lapangan. Andai kan dipaksa ada perluasannya, nah ternyata menghasilkan suatu kontradiksi, gitu ya. Nah, itu. Tapi kalau lapangan. Jadi kalau kita lihat bukti di sini tadi, nah di situ berhenti toh, Anda kan. If degree, ya, jika degree F itu 1, maka Fx linear. Nah, selesai. Itu sebenarnya itu mudah gitu loh ya, penjelasan tadi. Berikutnya, sekarang dianggap statement itu benar untuk semua field dan semua polinom dengan degree kurang dari Fx. Misalnya degree-nya Fx itu n, kita anggap statement ini benar untuk polinom yang derajatnya kurang dari n, gitu ya. Induksi kan boleh, itu berarti strong induction, ya. Jadi induksi kuat, ya. Jadi hipotesisnya atau asumsinya tidak hanya pada K. Kalau menunjukkan untuk K+1 kan, mulai 1 sampai K, kemudian ditunjukkan pada K+1 berlaku, ya kan? Jadi kalau mau menunjukkan pada N berlaku, diasumsikan mulai 1 sampai N-1, ya. Makanya di sini diasumsikan statement ini benar untuk polinom berderajat kurang dari derajatnya Fx. Misalnya kalau derajatnya Fx-nya itu N, maka diasumsikan statement ini benar untuk polinom-polinom yang berderajat kurang dari N, gitu loh ya. Paham ya? Sampai di situ ya. Ya memang kalau di buku singkat ya, perlu dijelaskan. Nah, kemudian dijamin dalam teori sebelumnya, setiap lapangan pasti punya extension, ya toh? Nah, berarti Fx ini punya akar di E. Misalnya E itu perluasan dari F, ya toh? Berarti Fx mempunyai akar misalnya A1. Ya, maka Fx bisa ditulis sebagai X dikurangi A1 kalikan Gx. Paham sampai situ ya? Nah, kan teoremanya kemarin menjamin bahwa setiap lapangan pasti punya perluasan, ya. Artinya kalau kita punya polinom tidak punya akar di atas lapangan itu, ya ini contohnya nih, polinom itu atas F tidak punya akar, pasti F itu bisa diperluas menjadi E, extensionnya, sehingga Fx punya akar di F, ya toh? Nah, itu dijamin, teoremanya sudah ada kemarin ya, sudah kita buktikan secara umum. Nah, misalkan akarnya itu adalah A1, berarti Fx bisa ditulis sebagai X dikurangi A1. Jadi itu ada A1, maksudnya di sini kan ada A1 di E, sehingga FA1 sama dengan 0 gitu kan sebenarnya ya, karena E itu extension dari F ya. Jadi sebenarnya artinya itu kan terdapat A1 di E gitu ya, sehingga FA1 sama dengan 0 gitu kan ya. Nah, itu tahu. Itu arti dari E itu sebagai extension dari F ya. Nah, kalau seperti ini berarti Fx bisa ditulis sebagai akibat dari teorema faktor ya. Kalau A1 itu adalah akar, berarti X min 1 adalah faktor dari Fx, betul? Ya.
Jadi karena faktor berarti fx bisa tulis sebagai x dikurangi A1 Gx. Paham ya? Nah, jadi FA1 sama dengan 0 jika X dikurangi A1 faktor dari Fx ya itu ya. Nah, ini. Nah, sekarang ini linear. Berarti G ini derajatnya pasti kurang dari F, betul ya? Dari sini berarti jadi di sini punya degree dari Gx pasti kurang dari degree dari Fx. Terus digunakan hipotesis asumsi. Menurut hipotesis induction, untuk semua polinom yang degree-nya kurang dari degree Fx, selalu ada splitting-nya, gitu. Nah, sebut aja splitting-nya itu adalah ya ada faktornya yaitu A2 sampai AN, gitu. Nah, gitu. Jadi karena ini berarti G, nah G ini ada lapangan splitnya, nah sehingga faktornya itu ada semuanya. Sebut saja di sini faktornya adalah A2 sampai AN. Ya sudah. Kalau A2 sampai AN itu adalah faktornya, nah berarti G-nya dapat di A1 sampai 2 itu adalah akarnya, berarti Gx ini bisa difaktorkan atas A1, A2, A3 sampai AN. Nah, dengan demikian kalau digabung dengan A1 sampai AN akhirnya menjadi faktor dari menjadi akar dari Fx ya. Berarti karena A1 sampai AN itu adalah akar dari Fx, berarti perluasan atau splitting field-nya adalah F A1, A2 sampai AN, gitu ya. Nah, jadi dengan induksi. Pada dasarnya memang prakteknya nanti kita seperti induksi gini kalau praktek pada polinom kan ya. Kita cari satu faktornya ya kan. Kalau kita memfaktorkan kan cari satu-satu ya. Anda di SMA itu kan menggunakan apa itu pembagian Horner ya. Itu kan satu-satu dulu kan ya. Setelah pangkatnya lebih rendah, dibagi lagi gitu kan ya. Kan nggak bisa langsung sekaligus kan. Nah, itu sebenarnya ya mirip ini. Jadi kalau kita mau memfaktorkan itu mesti dicari faktor linearnya dulu, derajatnya lebih rendah, difaktorkan lagi. Biasanya kalau soal bentuk kuadrat itu kita langsung mudah ya kan. Nah, dari 4 direduksi jadi 3, 3 jadi 2. Nah, ini sebenarnya motivasinya juga sama dengan prakteknya gitu ya. Nah, kalau kita memfaktorkan mesti dimulai diturunkan ya. Biasanya kalau semakin turun tuh kadang nggak sampai harus pangkat 2, pangkat 3 pun kadang-kadang sudah kenal ya. Misalnya di situ ada bentuk X pangkat 3 dikurangi 1. Nah, itu kita sudah kenal. Nah, seperti itu kan nggak perlu satu-satu lagi, itu sudah bisa difaktorkan lagi ya. Kenali. Baik, ada yang perlu disampaikan? Di sini ada nanti contoh-contohnya cukup banyak. Ya ini sebagai tambahan saja ya. Jadi ini teori yang berkaitan dengan polinom. Ini ya nanti sangat penting gunanya ya. Kalau dalam praktek itu kan kita nggak ingin masalah itu nggak ada solusinya ya. Jadi kalau kita punya polinom terus nggak punya akar itu berarti kan berhenti toh. Nah itu harus dicari ya, dicari. Akhirnya berkembangnya di situ. Nah nanti dalam prakteknya kenapa polinom kok penting? Ya bahkan orang engineering nanti belajar polinom ya. Polinom. Nah itu nanti Anda kalau belajar lebih jauh tentang polinom nanti ada buku yang khusus, satu buku itu membahas polinom saja ya. Nah itu ada. Nah polinom nanti bisa karena salah satunya bisa dikaitkan dengan operator diferensial ya. Jadi X yang ada di X itu polinom itu kan indeterminate ya, itu bukan variabel ya secara umum ya. Ingat, karena nanti polinom dan fungsi itu bisa berbeda untuk ring yang berbeda, yang tertentu ya. Sebagai polinom tidak sama, sebagai fungsi sama ya. Karena kesamaan polinom itu kan harus sama setiap koefisiennya kan. Tapi sebagai fungsi yang penting sama nilainya untuk semua anggota domainnya gitu ya. Nah, jadi kadang nanti ada contohnya sudah banyak ya di awal-awal itu banyak polinom yang tidak sama tapi kalau dipandang sebagai fungsi sama. Makanya kita menyebut kalau dalam fx itu ya polinom itu x itu tidak tepat kalau kita sebut sebagai variabel. Biasanya makanya disebut indeterminate. Indeterminate itu bukan
sesuatu yang tidak diketahui ya, tapi itu nanti bebas dimaknai gitu ya maksudnya di mata. Nah, kalau di dalam persamaan diferensial fx ya, x-nya itu dimaknai sebagai d per dx. Ya. Nah, berarti terus nilainya adalah dikenakan pada suatu fungsi ya. Nah, d dx dikenakan pada f gitu ya. Nah, jadi polinomnya adalah dalam bentuk d, misalnya kalau berderajat 2 d kuadrat dx kuadrat ya kan? Ya itu. Anda kenal notasi itu kan di kalkulus ya? Ya. Jadi notasi ini, nah d per dx, nah nanti ada d kuadrat dx kuadrat, d pangkat 3 dx pangkat 3 dan seterusnya nanti sampai dn dxn gitu ya. Nah, kenapa kok nulisnya kok gini ya? Kalau kita kenakan f kan jadi sini df dx ya. Nah, ini kan jadi d kuadrat f dx ya. Nah, kenapa kok nggak di belakang ya? Memang supaya nyambung gitu ya. Nah, ini kan d pangkat 3 f dx ya dan seterusnya. Nah, itu dimaknai sebagai turunan ke gitu ya. Nah, makanya nanti kalau dalam polinom ini yang kita buat ya. Ya. Kita punya polinom dalam bentuk ini ya. Terus nanti dikenakan pada fungsi menjadi ini ya. Nah, misalnya ini kita punya polinom, nah gitu d, ya, ini d dx, nah gitu kan. Terus nanti dikenakan pada suatu fungsi gitu ya. Nah jadi ini nanti ya. Tuh, jadi nanti kalau operator diferensial itu bisa dipandang sebagai polinom. Nah, kenapa polinom atas real secara umum? Nah, nanti banyak lagi. Kalau persamaan diferensial nanti koefisiennya tidak harus bilangan, ya. Kalau dalam sistem, nah sistem nanti polinomnya itu dapat dipandang koefisiennya itu matriks, gitu. Nah, berarti matriks itu kan bukan bilangan ya. Nah, dia adalah ring, ya. Nah, jadi makanya belajarnya terus polinom atas ring nantinya ya. Nah, karena berbicara sistem, nanti koefisien matriks. Nanti akhirnya matematik itu berkembang ya dengan kebutuhan. Ya. Nanti akhirnya kalau di bilangan, solusi persamaan diferensial itu ada yang bentuk E pangkat X ya, atau E pangkat AX gitu ya. Nah, ada juga sins ya. Nah, kemudian cos. Nah, nanti kalau dalam bentuk koefisiennya matriks, nanti juga ada E pangkat matriks gitu ya. Sin dari matriks. Anda sudah pernah membaca itu? Nah, jadi kalau ini Anda sudah tahu artinya. Misalnya E, AT dengan A-nya di real, ya toh? Nah, atau A-nya di kompleks juga sudah tahu ya. Nah, tapi bagaimana kalau E ini A matriks kali T gitu ya? A-nya ini adalah matriks, misalnya matriks 2 kali 2 atas R, misalnya kan. Nah, itu ya. Jadi nanti akan berkembang banyak kalau Anda mau belajar lebih jauh ya. Nah, itu kalau Anda mau ngambil skripsi tentang itu boleh ya. Kalau yang ini applied biasanya, karena applied atau analisis biasanya masih bisa lah ke situ ya. Kalau aljabar kurang tajam karena nanti solusinya banyak, ada limitnya gitu ya. Di aljabar kan menghindari limit ya. Di aljabar itu kata kuncinya adalah kalau kita mengoperasikan mesti sejumlah hingga gitu ya. Nggak pernah mengoperasikan dalam jumlah tak hingga gitu. Karena di aljabar tidak mengenal limit ya. Tapi di belakang sekarang kita sudah banyak ilmu-ilmu yang menggabungkan aljabar dan analisis ya. Ya. Itu nanti salah satunya teori operator ya. Baik, itu sebagai wawasan ya. Mudah-mudahan di akhir ini yang nanti masih bisa dikembangkan lebih jauh. Jadi ini ternyata nggak berhenti sampai di kuliah gitu ya. Nah, mau dilanjutkan ke skripsi boleh. Nanti kalau di dunia kerja ketemu seperti ini, nggak kaget ya. Kalau Anda masuk ke dunia industri, nanti ada kemungkinan ya, di pemodelan dan sebagainya itu nanti akan ketemu masalah-masalah yang bersinggungan seperti itu. Akhirnya nggak kaget, tinggal belajar lebih jauh lagi. Yang penting siap berkembang gitu ya.
Oke, saya kira itu aja lah. Ya, mudah-mudahan nanti nggak terlalu sulit soal yang keluar untuk UAS ya. Nah, nanti tergantung kesepakatan dari dosen apakah bagian akhir itu nanti keluar apa enggak gitu ya. Memang aljabar standarnya itu sampai pada teorema isomorfisme kemarin ya. Nah, bagian-bagian akhir nanti tergantung dosen yang lain sepakat apa enggak gitu ya. Karena itu kemarin memang pengayaan bagian untuk field ya. Tapi kalau polinomnya sendiri itu memang mempunyai struktur ring ya. Terutama di sini kalau polinom atas field merupakan daerah Euclid atau mempunyai algoritma pembagian. Itu mirip dengan sifatnya Z ya. Kalau seperti itu harusnya sudah familiar ya kalau polinomnya saja. Tapi kalau seperti extension ini mungkin materi pengayaan. Oke, mudah-mudahan yang kita diskusikan selama 1 semester cukup banyak ya. Karena 5 SKS, 32 pertemuan. Ya. Oke, selamat mempersiapkan UAS. Semoga mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Ya, tapi jangan lupa ya berusaha ya. Kok hanya mengharap saja ya. Harapan harus disertai dengan usaha dan doa ya. Kalau itu sudah gagal, namanya baru tawakal ya. Jangan belum usaha, belum berdoa, doa sudah tawakal ya. Sama dengan naruh sepeda motor tidak dikunci, hilang, tawakal Pak gitu ya. Nah, enggak ya. Kalau sudah dikunci, digembok, wis di rantai masih hilang lah, itu baru tawakal. Oke, sampai ketemu di semester depan kalau mungkin ada jadwal yang dengan Pak Eri. Kalau yang ngambil aljabar biasanya akan ketemu lagi ya. Ada kelas ini yang ingin ngambil aljabar? Oh ini ya depan-depan. Kalau yang kuliah struktur aljabar di depan-depan ini biasanya berminat untuk aljabar ya. Enak eksklusif loh aljabar ya. Paling 10 orang nanti kalau kuliah gitu ya. Nah, eksklusif ya. Nah, lo bimbingan kan intensif jadi cepat lulus gitu ya. Nah, yang aljabar itu sangat diperhatikan sekali ya. Dosennya ada berapa? Saya, Pak Made, Bu Santi, Pak Solikin, ya. Ada 4. Nah, kalau mahasiswanya 10, 1 orang bimbing 2,5 gitu ya. Nah, coba bandingkan kalau ngambil statistik terapan nanti satu dosen bimbing 10 orang gitu ya. Nah, bisa nggak selesai-selesai. Ini promosi. Oke, semoga ya ini apapun yang Anda ambil itu sesuai dengan minatnya lah yang penting ya. Ya, nggak ada bukti bahwa aljabar lebih lambat ya. Banyak juga yang aljabar cepat. Nah, bimbingan Pak Eri itu yang lulus 7 semester juga banyak ya. Bahkan kemarin sempat presentasi di konferensi internasional gitu ya. Yang Ikumetep itu ya, ada bimbingan Pak Eri ya. Dilihat kalau skripsinya bagus ya berani tampil gitu ya. Kalau jelek ya enggak. Ya, saya sebagai pembimbing juga malu juga nanti ya. Kan ke bawah juga pembimbingnya kan ya. Kalau yang bagus. Oke, semoga Anda termotivasi ya. Yang penting usaha ya. Hasil itu masih ada campur tangan dari Gusti Allah gitu ya. Yang penting kita diwajibkan untuk berusaha. Semoga kita masih bisa bertemu lagi di kesempatan yang akan datang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.